Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Iwanto dengan NIM 2017-1020-1112 dari kelas TFPC. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah kasus terkait analisis sensitivitas LP grafik, linear programming grafik, sebagai syarat ujian akhir semester genap dengan dosen pengampu Ibu Dian Purbasari, SPI MSI. Berikut ini adalah soalnya. Perusahaan Lollipop memiliki dua macam bahan, yaitu bahan G, gula sebanyak 300 on, dan T, tepung sebanyak 250 ons. Kedua bahan tersebut digunakan untuk memproduksi dua macam permen dengan tingkat kekenyalan berbeda, yaitu gummy yang relatif mengandung banyak tepung dan sweetie yang relatif mengandung banyak gula. Dengan kombinasi G dan T tertentu akan menghasilkan tingkat kekenyalan yang berbeda. Untuk menghasilkan tiap ons permen gummy dibutuhkan 1 bagian gula dan 3 bagian tepung. Sementara untuk menghasilkan tiap ons permen sweetie dibutuhkan 3 bagian gula dan 2 bagian tepung. Kedua jenis produk tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp40.000 untuk permen gummy dan Rp30.000 untuk permen sweetie. Nah, dari soal ini kita bisa langsung menuju ke penyelesaian soal. Baik, saya lanjut sekarang ke tahap penyelesaian soal. Yang pertama, menentukan solusi optimal dengan menggunakan metode grafik. Di sini saya memiliki model matematika. Terdapat dua jenis permen, yang pertama permen gummy dan permen sweetie. Kemudian ada dua jenis bahan, yang pertama gula dan tepung. Nah, untuk menghasilkan tiap ons permen gummy dan sweetie itu dibutuhkan 1 bagian gula untuk permen gummy dan 3 bagian gula untuk permen sweetie. Kemudian untuk menghasilkan tiap on permen gummy dibutuhkan 3 bagian tepung dan untuk permen sweetie 2 bagian tepung. Jumlah total bahan dari gula yaitu 300, kemudian tepung ada 250. Keuntungan yang diperoleh dari masing-masing permen yaitu 40.000 untuk permen gummy dan 30.000 untuk permen sweetie. Kemudian saya lanjut ke step selanjutnya. Untuk tahap pertama yaitu menentukan variabel. Variabel pertama yaitu X1 produk gummy, X2 produk sweetie. Langkah kedua menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini tujuan yang diharapkan dari kasus ini adalah keuntungan yang maksimal yaitu Zmax. Nah, karena tadi variabel satunya itu produk gummy, maka 40.000 X1, kemudian X2 nya itu produk sweetie, maka 30.000 X2. Kemudian lanjut ke tahap 3 yaitu menentukan fungsi batasan. Fungsi yang pertama yaitu X1 plus 3 X2. X1 ini adalah 1 bagian dari gula untuk menghasilkan permen gummy. Kemudian X2 itu sweetie, 3 bagian gula untuk menghasilkan permen sweetie. Maka X1 plus 3 X2 kurang dari 300. Karena total bahan yang tersedia adalah 300, maka tandanya itu kurang dari, karena tidak mungkin melebihi dari total persediaan. Dari fungsi ini bisa didapatkan X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 100, kemudian
X1 sama dengan 300 dan X2 sama dengan 0. Selanjutnya lanjut ke fungsi batasan yang kedua, yaitu 3x1 plus 2x2 kurang dari 250. Untuk menghasilkan permen gummy dibutuhkan 3 tepung. Kemudian permen sweetie membutuhkan 2 tepung, yang masing-masing jumlah total persediaannya adalah 250. Dari fungsi batasan ini didapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 125, kemudian X1 sama dengan 83 1/3 atau 83,33, dan X2 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir X1, X2 lebih besar daripada 0. Langkah selanjutnya itu membuat grafik. Garis yang pertama adalah garis X1 plus 3X2 kurang dari 300. Memiliki titik yaitu 100 dan 300. Pada titik ini berarti 0,100 pada titik ini yaitu 300,0. Kemudian lanjut ke garis yang selanjutnya, yaitu garis yang ini. Di sini memiliki nilai titik 125 dan di sini 83,3. Garis ini merupakan garis 3x1 plus 2x2 kurang dari 250. Karena tandanya kurang dari, maka bagian yang diarsir adalah bagian sebelah kiri daripada garis. Ini disebut daerah visible. Kemudian setelah menentukan daerah visible, kita menentukan titik-titik daerah. Yang pertama di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Titik-titik ini merupakan titik perpotongan antar garis. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu menentukan titik potong C. Kenapa menentukan titik potong C? Karena pada titik potong C ini belum diketahui nilai titik koordinatnya. Maka pada step 5 ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Metode eliminasinya yaitu X plus 3Y sama dengan 300 dengan 3X plus 2Y sama dengan 250. Dikali 3 menjadi 3X plus 9Y sama dengan 900. Kemudian fungsi yang ini dikali 1 menjadi 3x plus 2y sama dengan 250. Dikurang, maka x-nya habis. 9y dikurang 2y sama dengan 7y. 900 dikurang 250 sama dengan 650. Maka didapatkan hasil nilai y senilai 92,86. Setelah mendapatkan nilai Y, maka dilakukan substitusi nilai Y ke persamaan di antara dua persamaan ini. Saya memilihnya ke persamaan X plus 3Y sama dengan 300. X plus 3Y sama dengan 300, maka X plus 3 dikali hasil Y 92,86 sama dengan 300. X plus hasil dari perkalian ini
yaitu 278,57 sama dengan 300. Maka X 300 dikurang 278,57 didapatkan nilai X 21,43. Maka pada titik C koordinatnya yaitu 21,43 dengan 92,86. Setelah mendapat nilai pada titik C, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai optimum. Di sini saya membuat tabel agar mudah dipahami. Ada 4 titik yaitu titik A, B, C, dan D. Kemudian ada titik koordinat X, Y. Pada titik A, X, Y 0,100, nilai maksimumnya itu didapat dari Z-max atau fungsi tujuan. 40.000 dikali X-nya 0 ditambah 30.000 dikali Y 100, hasilnya 3 juta. Kemudian pada titik D, X, Y nya adalah 83,3,0. Maka nilai maksnya 40.000 dikali 83,3 ditambah 30.000 dikali 0, hasilnya 3.332.000. Kemudian pada titik C, nilai X dan Y nya 21,43, 92,86. Maka nilai maksnya 40.000 dikali 21,43 ditambah 30.000 dikali 92,86. Hasilnya 3.643.000. Pada titik D dilakukan hal yang sama, hasilnya 3.750.000. Maka kesimpulannya yaitu keuntungan optimum berada pada titik C yaitu 3.643. Karena yang dicari keuntungan optimum, maka yang dipilih adalah tidak selalu keuntungan yang paling besar. Kan di sini keuntungan yang paling besarnya yaitu pada titik D. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu analisis sensitivitas. Langkah yang pertama yaitu menentukan jenis pembatas. Pembatas yang pertama itu X1 21,43, X2 92,86. Langkah kedua, mensubstitusikan nilai X1 dan X2 pada persamaan ini. X1 21,43 ditambah 3 dikali X2, nilai X2 92,86 sama dengan 300. Maka 21,43 ditambah 278,58 sama dengan 300. Hasilnya sama. Lanjut ke persamaan selanjutnya, 3x1 plus 2x2 sama dengan 250. Kita lakukan hal yang sama yaitu substitusi, maka didapat hasil yang sama juga. Langkah selanjutnya, perubahan bahan gula. Jadi pada grafik ini terdapat 3 garis. Garis ini yaitu memiliki titik koordinat 0,100, kemudian yang ini titik koordinatnya 300,0. Persamaan yang pertama, X1 plus 3X1 sama dengan 300 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 300. Jadi kesimpulannya nilai persediaan gula yaitu tetap atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian yang kedua, nilai Z yang baru yaitu 40.000 dikali pakai titik yang ini, 40.000 dikali 300 ditambah 30.000 dikali 0, didapatkan hasil 12 juta. Maka kita bisa menghitung shadow price yaitu
12 juta dikurang 3.643. Nilai ini adalah nilai yang didapatkan pada keuntungan optimum. Hasilnya 8.357.000 rupiah. Langkah selanjutnya yaitu perubahan bahan tepung. Seperti step 3, sini memiliki 3 garis persamaan. Perubahan bahan tepungnya yaitu pada titik koordinat 0,125. Langsung saja masuk ke persamaan. 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 3x10 ditambah 2x2 125 sama dengan 250. Nah, didapat kesimpulannya yaitu persediaan tepung tetap tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Maka bisa dicari nilai Z 40.000 dikali 0 X1 ditambah 30.000 dikali X2 125. Maka didapat hasil 3.750.000 rupiah. Selanjutnya menghitung shadow price, yaitu nilai Z dikurang keuntungan optimum, yaitu 3.750.000 dikurang 3.643.000, maka didapat hasil 107.000 rupiah. Baik, sampai sini saja penjelasan saya terkait analisis sensitivitas linear programming grafik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.